Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sanju ko dapat berita kita salah seorang keluarga kita meninggalkan dunia. Doa kita mudah-mudahan dosa beliau diampunkan Allah, dirahmati, diselamatkan dan diberi kemaafan sehingga bersih daripada salah dan noda dan kembali kepada Allah dengan mendapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sesuai dengan kelanjutan kajian kita hari yang lalu, ketika itu kita memahami tentang salat jenazah. Yang intinya adalah tujuan salat jenazah itu untuk mendoakan si mayit. Itu intinya. Makin banyak orang mensalatkannya, makin bagus. Bahkan jumlah safnya makin kita perbanyak, bukan di panuan, diperbanyak. Dan makin saleh lah orang mensalatkan, maka keterkabulan doanya makin tinggi. Maka langkah baiknya kalau kita mensalatkan jenazah, diseru orang atau ditunggu orang supaya sama-sama. Sebab doa bersama-sama aku saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membantu dalam salat jenazah. Dan doa salat jenazah itu kan banyak variasinya. Cuma di antara sekian doa salat jenazah itu yang populer, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Khusus tentang doa itu lah kita sampaikan kemarin bahwa salah seorang sahabat namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu, katanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah, dan saya hafal betul, saya hafal betul yang diucapkan, dibaca Nabi ketika salat itu. Rupanya Nabi membaca Allahumma filahu sampai selesai. Itu sampai kepada a'izhu min adabil qabri atau min adabin nar. Sampai situ. Nah, kata si Auf bin Malik itu, sewaktunya mendengar Nabi mengucapkan doa itu, hatta tamannaitu, sehingga saya itu berangan, berangan-angan, an akuna ana dzalika mayit, seandainya sekiranya ambo yang menjadi mayit. Dan tabari yang di muka Nabi ketika itu, ambo yang dibacakan doa itu oleh Nabi, karena begitu indahnya, begitu bagusnya isi kandungan doa yang dibaca Nabi, yaitu Allahumma filahu. Di situ pentingnya kita memahaminya. Sebab itu doa langsung dibaca Nabi, dan oleh para sahabat yang mendengar doa itu berangan, andai kaninya lah yang mati, Nabi yang membacakan doa itu. Dalam kajian kebatang lah sampai kepada bacaan wanaqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyada binadanas. Boleh dibaca kama naqaita, boleh dibaca kama yunaqqa. Kalau kama naqaita, sebagaimana engkau membersihkan kain yang putih dari kotoran. Kalau kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan. Jadi bedanya, nanti engkau bersihkan, nanti lain dibersihkan kain putih. Jadi kedua-duanya boleh dibaca.
Kalau kita telah biasa membaca misalnya yunaqah, lanjutkan saja. Misalnya kita baca wasilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Tapi bagi orang yang baca kama naqaitas thawbal abyada, baliknya beda. Kama naqaitas thawbal abyada, sebagaimana engkau membersihkan kain yang putih dari kotoran. Iko dipilih doa ko dengan disebutkan kain yang putih, bukan kainnya lain, karena membersihkan warna putih itu lebih tampak hasilnya, sekaligus menggambarkan sabananya manusia ko bersih, suci murni, lalu datang kotoran. Kotorannya dosa, kotorannya kesalahan, apa kotorannya kekilapan, pelanggaran, kemaksiatan. Jadi kotoran dosa ko datang melekit kemudian sebagaimana kain putih dipakai lalu ke kotoran-kotoran. Nah, dibersihkan kotoran-kotorannya laki dan keputih itu nampak bersihnya. Digambarkan orang-orang kaum muslimin atau manusia itu bersih. Kita berdoa kepada Allah dengan membaca naqihi, bersihkan dia yang mati ko, dia yang meninggal ko, atau dia yang sedang kami akan salatkan ko daripada kesalahan-kesalahan. Karena kesalahan-kesalahan itu bagaikan kotoran yang melekat, yang menempel di kain yang putih. Digambarkanlah di orang dengan kain putih, kesalahan-kesalahan adalah gambaran pada dosa. Jadi bersihkan dia daripada kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau bersihkan dia, sebagaimana engkau bersihkan kain yang putih, atau sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Itu sambung kaji. Wa abdilhu daran khairan min dari, supaya kita antaro apa aja ndak, antaro apa aja ndak bisa jadi atau nalapana supaya jangan anu saya. Ini banyak. Jadi bisa kita cari kan? Baris ketiga bunyinya wa abadilhu daran khairan min dari. Baris ketiga di ujung abdilhu, gantilah dia, abdil gantikanlah untuknya, daran rumah, khairan yang lebih baik, min darihi daripada rumahnya. Kalau kita maknai daran itu rumah, tapi bisa yo makna daran itu kampung, negeri. Jadi bisa maknanya gantilah rumah yang ditinggalnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di alam sana. Atau gantilah kampung negeri yang tinggalnya dengan kampung negeri yang lebih baik. Dia ikut kita baca besok. Kan insyaAllah besok kita mensalatkan jenazah pagi, so tak salah. Maka ndak aku kita dalam seketik dah. Rato-rato awak-awak akan membaca sampai kepada wa'afihi wa'afanu. Lanjutkan ke bawah. Akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wasilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyada bin danas wa abdilhu. Abdil, gantilah untuknya daran, rumah atau negeri, khairan yang lebih baik, min darihi daripada rumah,
atau negerinya. Yang pertama, rumah sabana rumah. Besok beliau kan ke dikubuang kau. Berarti setelah meninggal aku ganti dengan rumah yang lebih bagus di alam sana. Apakah di barzah atau di surga? Karena orang mati ko nyo berada di barzah sampai kiamat. Ruhnya berada di barzah sampai kiamat. Jasadnya berada di tanah sampai kiamat. Maka sejak Nabi Adam sampai siasana mati semuanya berada di barzah. Di mana barzah itu lokasinya awak tidak tahu dan tidak ada dia tahu. Tahunya kalau lah si buat asinan. Sama dengan Bukhari. Ketika kita lelaya ke dunia, alun tentu doa nama Bukhari. Bila lelaya ke dunia, baru atau aku nama Bukhari. Kira-kira begitu. Jadi di barzah itu, ruh-ruh itu kan bersuhu-suhu, bertemu-temu, berkelompok-kelompok lah balik. Di mana ditempatkan? Ditempatkan sesuai dengan peringkat amalnya. Kalau dunia orang punya rumah sesuai dengan tingkat kekayaannya, di dunia apa? Makin dehef orang tentu rumahnya makin bagus, makin luas rumahnya, makin lapang, makin rancak, makin indah. Kadang tidak cukup cek, tambah 2, tambah 3. Itu bagi orang yang punya peti. Tapi di barzah panantuan tapek tinggal tu tidak pitih dah. Amal saleh. Amal saleh. Dan amal saleh itulah yang akan menemaninya, yang akan mengemaninya sampai kiamat. Dan akan ditempatkannya nanti di tempat atau di rumah atau di negeri yang lebih baik daripada dunia. Jadi makna daripada daran juga boleh dua, ganti dengan rumah yang lebih baik di surga tu. Karena negeri yang terbaik surga namanya Darul Akhirah. Surga namanya Darul Muqamah. Negeri tempat kediaman. Darul Hayawan. Negeri kehidupan yang sempurna itu nama surga dar. Kita barangkali acap mendengar Darul Akhirah. Darul dunia, Darul Akhirah. Jadi kalau makna dari itu negeri, berarti yang kita minta, ya Allah gantilah untuk beliau nampai negeri, kampung yang lebih baik daripada negeri, kampung daripada yang tinggal di mana surga. Atau di dalam barzah tempatkannya di kampung, di tempat-tempat di mana orang sama-sama berkumpul-kumpul, di situ tempatkan yang lebih baik. Lalu kelanjutannya, wa ahlan khairan min ahlan keluarga. Dan keluarga, gantilah keluarga yang ditinggalnya dengan yang lebih baik. Dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang tinggal. Bisa keluarga mana? Bisa kolega. Kalau aku keluarga, aku kolega bersama-sama. Di mana biasa duduk, di mana biasa bersama-sama, Yusia berkonco-konco, berkawan-kawan yang berketingganti, acok bersuah, itu namanya ahli. Tukang, ajo, gindo ahlinya tukang, tukang, kolega tukang. Guru ahlinya guru. Pedagang ahlinya pedagang. Orang pengasurau ahlinya. Itu ahlinya orang pengasurau. Tentu orang apa? Orang surau lah, orang pelapau lah, orang maburu lah, sama. Nah, nanti setelah dimati, setelah selesai proses namanya fitnah kubur. Fitnah kubur kan ditanya oleh malaikat. Selesai ditanya oleh malaikat, kalau termasuk orang saleh, orang baik-baik, ketemu nanti dengan ahlinya balik. Bukan keluarga dan sanak-sanak, tapi ahli, orang-orang yang sama-sama saleh, sama-sama beriman, sama-sama taat,
sama-sama bertakwa, sama-sama dulu. Nah, itu boleh. Jadi kalau nyo di dunia nyo bersama orang baik-baik, bersuntik orang baik-baik. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya dan yang disukainya. Hanya kita minta itu. Keluarga yang tinggalnya rumah, ganti dengan keluarga yang jauh lebih baik di alam sana. Karena roh saling bertemu, saling suap, saling jumpa. Atau keluarga mana? Karena nanti orang akan ketemu juga nanti. Baik di alam barzah ataupun dengan di surga, ketemu nanti dengan keluarga-keluarganya. Kalau sama-sama beriman. Walaupun iman yang satu kurang, yang paling tinggi, maka iman yang kurang akan dinaikkan derajatnya kateh. Dinaikkan derajat kateh. Kedua awak. Ahlan khairan min ahli. Ahlan maknanya dua. Keluarga mana atau kolega. Awak kok mati ya, malam kok mati ya. Besok ada kubur orang. Siang kita bersuah nanti di alam sinan. Yosia kita dikumpuan. Tergantung Yosia kita acok. Kawan-kawan bertamu-tamu bersuah-suah beryoyo. Barangkali acok kita dengar doa atau baca doa. Wa tawaffana ma'al abrar. Kan doa kan? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Buku ke bawahnya bersuah wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami, wafatkan kami berserta orang-orang yang abrar, orang yang baik-baik. Bukan bersama-sama mati. Matikan kami lalu kami kelompokkan. Persuakan, pertemukan kami dengan orang yang abrar. Siapa abrar? Tidak ngaji di malam loh. Itu lalu. Abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang banyak berbuat baik. InsyaAllah, kalau kita acak bersusu, coba tamu-tamu, sama-sama banyak baik-baik, mati kita. Tamu. Ada orang disekelompokkan dengan Nabi. Walaupun tidak sama. Disekelompokkan dengan orang-orang siddiqin. Dengan syuhada, dengan salihin. Itu dalam surah An-Nisa. Ada orang nanti disekelompokkan, dipertemukan dengan kolega-kolega, orang-orang yang siddiq, jujur, orang-orang syuhada, orang-orang syahid, orang-orang saleh. Bahkan ada yang dipertemukan dengan para nabi-nabi di alam sana. Penentunya gini. Maka ketika kita berdoa kepada Allah untuk orang mati dalam salat, ahlan khairan min ahli, maknanya kita meminta kepada Allah siapa yang tinggalnya ganti dengan yang lebih baik di alam sana. Tentu termasuk awak tu. Wa zaujan khairan min zauji. Zaujan. Zaujan ko pasangan ko. Bisa suami, bisa istri. Siapa tergantung orang matilah. Kalau yang mati laki-laki, tentu istri. Kalau yang mati suami, itu kalau yang mati suami tentu istri, kalau yang mati istri tentu suami. Zaujat. Wa zaujan khairan min zauji. Dan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang ditinggalkannya. Bisa maknanya dua. Yang pertama pasangan di surga. Karena pasangan di surga jauh lebih baik. Ganti itu. Bahkan setiap kita, jika kita dirahmati Allah masuk surga, pasangan kita lah ada di surga. Lah ada di surga. Atau mana pasangan ko? Pasangan tujuh, tapi nanti akan diganti dengan sifatnya, bantuannya yang jauh lebih baik daripada kini. Kalau tua di muduan, kalau kan dua di tagangan, kalau buruk dirancakkan sehingga menjadi lebih indah, lebih cantik daripada wanita surga asli. Karena tiba di laki-laki wanita surga itu dua. Wanita di surga dua. Pertama wanita asli surga. Inna insya'nahunna insya'a.
kami jadikan perempuan-perempuan surga itu langsung tanpa proses kehamilan, dan beranak, tanpa melalui tahapan kecil bayi remaja, tidak langsung jadi. Namanya ansha'nahunna insya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kami jadikan wanita-wanita surga itu langsung, sebaya, gadis, dan seterusnya. Yang kedua, wanita penghuni surga adalah wanita-wanita dunia. Wanita-wanita dunia yang masuk surga akan dirubah bentuknya seperti orang muda. Itu banyak hadis-hadis. Banyak sekali hadis-hadis. Usianya usia 20-an, 19-20-an ke atas. Terus usianya kekal langgeng seusia itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kadang lebih cantik daripada wanita asli surga, tergantung amalnya. Jadi makin saleh, makin taat, makin elok seorang perempuan, di akhir nanti wajahnya makin cantik, makin menawan, makin ayu dan seterusnya, tergantung ke tingkat kesalehannya. Jadi kalau yang mati laki-laki, ya Allah gantikan pasangan yang tinggal kini dengan pasangan yang lebih jauh baik di akhirat. Di surga pasangan lebih baik satu, atau kalau masuk Allah pasangannya kini ke surga nanti, ya Allah gantilah wajahnya, tampilannya, sifatnya jauh lebih baik dengan yang kini. Dua pasangan. Tapi kalau yang meninggal ke istri, tinggal suami, ganti aja lah dengan suami, tapi bukan suami cek lain. Jika ditakdirkan suaminya yang kini ke masuk surga, maka suaminya suami itu aja. Kalau suaminya 2, 3, suami yang terakhir. Kalau suaminya 3, encik mati, encik bercerai, encik balai, encik bekai, dan suami terakhir. Okay. Sebab perempuan boleh ni 2, laki 2, percaya baca. Ganti suami itu jo. Andaikan suaminya tak ada nama masuk surga, diganti dengan laki-laki di surga yang tak ada istrinya surga, jauh lebih baik. Khairan min zawjiyah. Catatan di alam barzah nanti atau di kubur kecil orang, kita lah ditemani seseorang. Peneman kita amal saleh. Ada amal saleh, ada amal buruk. Jika orang beramal saleh, ini akan ditemani, akan didampingi oleh temannya itu. Amal salehnya diwujudkan menjadi manusia yang bagus. Mati si A, atau beliau kini meninggal, mati beliau. Nanti kalau dia punya amal saleh itu kawannya. Amal saleh itu diwujudkan menjadi bentuk manusia, bisa dilihat. Itu yang akan menemaninya, menampingnya di alam kubur. Cilakolah orang amal salehnya tidak ada, yang ada cuma masalah. Amal salah kau yang akan menampingnya sampai lo kiamat. Itu penamping. Di samping nanti di alam barzah orang bisa bertemu-temu, bersuah-suah. Andaikan mati lah si aku, matinya. Setelah dikubur, ditanya oleh malaikat, dibawa ke alam barzah, tiba di alam barzahnya disambut oleh roh-roh yang lain. Disambut, banyak pertanyaan diajukan kenya tentang si anu bakini, corang pulang dari rantau. Kata pendampingnya, biarkanlah dia istirahat dulu. Dia baru selesai daripada kepenatan, keletihan dunia. Sebab dunia ko bagi orang mukmin tampaknya latih, tampaknya panik. Jadi mati itu baginya istirahat. Jangan lupa, mati itu bagi seorang mukmin istirahat. Maka jadilah orang mukminnya mati namanya mustarih.
mim, sin, ta, ra, ha, mustarih. Orang yang istirahat, mustarih pakai ya, orang yang istirahat. Istirahat daripada ta'ab, kelelahan dunia. Istirahat daripada adha, dari berbagai macam kesakitan, penderitaan dan gangguan dunia. Ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Hadis Sahih Bukhari. Mati bagi orang mukmin istirahat. Diknya baru istirahat, baru selesai proses. Satibo di alam barzah, nyola banyak tanya nang muncul akhirnya. Cek pendampingnya biarlah lulunya malapian panek. Nyo baru tiba, nyo baru sampai. Nan lain ku bertanya aja. Dijawab, bahasa anu kini, anu lah dulu pada ambo. Lah dulu pada ambo, nak do risiko atando di hawiyahnya tu. Bisa kuah? Tanya. Oh. Bah keadaan sana kini rasanya lah dulu pada ambo. Rasanya lah dulunya pada ambo. Nak ada risiko kecil orang di barzah. Kecil roh-roh yang di barzah, nak ada risiko roh. Tandanya nyerak risiko roh, tandanya kahawiyah. Tahu hawiyah? Neraka. Ummuhu hawiyah. Tandanya risiko. Tandanya di alam lainnya. Itu tanya. Jadi kalau awak jalan mati, jalan tiba sini tanya. Disambut. Nah, kemudian tergantung di mana ditampean. Sesuai dengan peringkat, usianya bagawa, usianya acok-acok sama dulu. Di samping ditemani dengan amal salah atau amal saleh sampai hari kiamat. Ah, itu noh doa awak. Abdilhu dairan khairan min dari, ahlan khairan min ahli, zaujan khairan min zauji, adkhilhul jannah. Sambungnya. Adkhilhu wa adkhilhu, dan masukkanlah dianya. Kalau perempuan kan tukar menukase adkhilha. Kalau ingin tukar aja, nak tukar tak masalahnya. Kalau nak ditukar berarti wa'nan wa'du'an bukan wanitanya, namati. Nah, kita kejadian sangin. Paralukah ditukar Allahumma filahu menjadi Allahumma filha. Kalau orang yang mengecam paralu. Sebab yang mati kau produksi. Kalau tidak produksi tukar kata gantinya menjadi ha. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang menukar aku lentong pentong no. Tahu lentong pentong. Tahu boleh baliknya. Kadang-kadang wa'afihi wa'fu anha bacanya. Hinya hal lain kan. Nak ditukar tak masalah. Bang tak masalah. Balik. Kalau mau filahu berarti ya Allah ampunkanlah dia yang mati. Bukan dia perempuan, bukan dia laki-laki, dia yang mati. Ampunkanlah dia yang mati, mayit. Nah, kalau mayit itu namanya zakat. Ampunkanlah dia yang mati kok. Kalau payah rasanya menukar, itu sudah baca. Tiba di bawah buku bunyinya adkhilhu wa adkhilhu, dan masukkanlah dianya nan mati ko ke dalam jannah, ke dalam surga nanti setelah kiamat. Dan sekaligus a'idhu, lindungi dia, pelihara dia, min adabil qabri, daripada adab kubur. Au, ada juga bunyi au, atau min adabin nar, atau daripada azab neraka. Ana azab kubur. Dalam kubur itu nanti ada sekian tahapan yang kita lalui. Yang pertama, setelah mayat dimasukkan ke lahat, yang pertama sekali dialami oleh mayit namanya dhammatul qabri. Dhammatul qabri itu himpitan kubur. Tidak satu pun manusia yang tidak dihimpit oleh kuburnya. Dihimpit.
Kemudian orang mukmin setelah dihimpit kuburnya dilepaskan. Itulah gunanya berdoa. Wa wasi' madakhalahu, lapangkan kuburnya. Dihimpit jasad. Ada yang remuk, ada yang cahaya, ada yang pisau. Nanti dalam surat Taha bunyi ma'isyatan dangka. Kehidupan yang sempit di kubur. Itu dhammatul qabri. Tidak ada yang tidak dihimpit. Bedanya orang mukmin dihimpit oleh kuburnya bagaikan ibu menghimpit anaknya ketika dia menyusukan anaknya. Dihimpit oleh kuburnya bagaikan seorang ibu menghimpit anak ketika menyusun anak. Lalu dilepaskan. Celakalah orang kafir dan orang sejenisnya dihimpit sebetul-betul dihimpit oleh kubur. Itu yang pertama, dihimpit kubur, dhammatul qabri. Setelah dihimpit oleh kubur, datang malaikat menyuruh duduk. Jangan bayang lo main itu duduk kubur. Buah, kok bala prosesnya. Duduk, jadi sanihi. Sementara orang lapai, ruh lah masuk. Ditanya, pertanyaan kubur kan namanya su'alul qabri. Su'alul qabri, pertanyaan kubur. Lalu dikasih pertanyaan. Pertanyaan yang dikasih namanya fitnatul qabri, fitnah kubur. Fitnah kubur menjawab pertanyaan yang diajukan. Ada yang menjawab berhasil, ada yang tidak. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Berarti kita harus kenal dengan Tuhan, siapa Tuhan. Tanya lagi, wa ma dinuka, agamamu? Tanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Paling tidak 3 itu. Masalahnya itu bukan barang yang diapa. Enggak. Sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita beribadah, menyembah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Itu yang akan menjawab. Nanti Allah bantu kita menjawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Surah Ibrahim. Allah akan memantapkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat, termasuk di kubur. Kemampuannya menjawab pertanyaan kubur. Kita di bisu apa? Mengatakan nama-nama kita. Baso setelah mai ko siko tutup, ditimbun, lata timbun. Nah diperintah Nabi duanya. Mintakan ampun, mohonkan kepada Allah mampu menjawab pertanyaan malaikat. Nah panjang. Istaghfiru li akhikum, mintakan kepada Allah ampunan untuk saudaramu yang dikuburkan. Was'alu lahu, mohonkan kepada Allah tasbit, kemantapannya, kekuatan, kemampuannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Innahul ana yus'al, nyu sedang ditanya. Itu malaikat yang bertanya. Saya di kantor polisi sih tanya lah gacha jawabnya. Tanya oleh malaikat. Ketika kita duduk masjid Pesaro, mintakan, ya Allah ampunkan dosa-dosanya, berinya kemampuan, kemantapan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Amin. Itu doa. Selebihnya tidak boleh. Kadang-kadang tukang doa kalau bawa doa raun kan kembali. Ia tidak ada buahnya orang mati. Ya awak bisa kalau anjuranmu ya doa saja. Mau sama bersurang-surang pi jangan lupa nan dua ko. Ampun, mintakan ampun kepada Allah dan mintanya tidak ada pe bahasa Arabnya wak saya. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah. Ampunkan dosanya. Yang kedua, ya Allah berinya kekuatan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Sabit lahu biqauli sabit. Ya, mantapkan dia, teguhkan dia untuk menjawab pertanyaan. Itu yang kedua tu. Nampak tu himpitan kubur. Kemudian fitnah kubur. Nabi sendiri biasanya dalam hadis sebelum salam beliau kadang-kadang baca itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar
wa adzabil nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka. Kalau fitnah neraka artinya panggangan api neraka. Wa adzabil nar, dan azab neraka. Wa fitnatil qabri, fitnah kubur, ujian pertanyaan dalam kubur. Karena pertanyaan dikejar fitnah seakan-akan ujian, tergantung lulus tidak lulus di situ. Dan azab kubur. Selesai itu, dua oleh. Yang ketiga, ni'matul qabri atau azabil qabri. Nikmat kubur atau azab kubur. Ana nikmat kubur, orang mendapat kenyamanan, kesenangan, keluasan kubur. Bertemu-temu bersua-sua dengan ruh-ruh yang baik-baik. Bahkanlah dinampakkan kepadanya surga, jalan ke surga, aroma surga lah masuk ke kuburnya. Bahkan adonan lah dipersilakan jalan-jalan ke surga. Seperti orang mati syahid, ruhnya lah jalan-jalan ke surga. Kecuali orang yang mati berhutang, tidak boleh. Namanya ni'matul qabri. Atau kalau tidak dapat nikmat, azabul qabri, azab kubur. Azab kubur itulah namanya mukaddimah daripada azab akhirat. Mukaddimah, orang sudah mulai mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesakitan di kubur akibat tingkah lakunya. Makanya kematian itu awal kebahagiaan atau awal kesengsaraan. Tergantung. Tergantung. Itu proses. Kemudian proses berikutnya dipacaliakan kepada orang yang mati itu di mana kemudian di akhirat. Arat namanya. Apakahnya nanti kadi surga atau kadi neraka, mulai penontonkan, dipacaliakan di mana? Di mana? Awak kah? Atau beliau besok setelah dikuburan lah dipacaliakan. Di mana tampai? Disitulah fungsi doa awak nanti enggak. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga. Ya Allah, pelihara dia, lindungi daripada azab kubur dan azab neraka. Sebuah doa-doa cukup itu sangat amat bermanfaat, berguna bagi orang nan mati. Bukan hanya anak nan saleh, kaum muslimin. Salat jenazah itu kan bukan anak sudah nan salat dah. Kaum muslimin kan? Doa-doa kaum muslimin sangat dibutuhkan, diperlukan oleh orang mati. Orang mati tidak bisa berdoa lain. Tidak bisa berdoa lain. Bila bisa. Anak ditunggunya apa? Doa kita ni duit. Doa kita ni duit. Sehingga doa awak cukup tu, awak disukui. Disukui berdoa kepada Allah, minta ampun di samping untuk diri, untuk orang tua, untuk kaum muslimin yang hidup jangan mati. Kena cok kita dengar kan? Allahumma fili walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat. Nah hidup nak mati-mati. Kita nanti akan menghajatkan itu, akan membutuhkan itu. Caranya pacuk mendoakan orang supaya Allah ketuk lu hati orang untuk mendoakan kita. Makin banyak kita baik-baik kepada orang lain, makin terkena doanya orang. Tapi kalau awak mentiko cingkah orang, bunuh baji, malu orang kawan doa kepada Allah untuk awak. Adalah paling-paling matilah orang kan, neraka lah orang. Itu tergantung aja, tergantung aja. Jadi fungsi doa kita cepat itu sangat amat membantu, termasuk masukkan dia ke surga ya Allah. Membantu, kalau tidak membantu untuk apa kita berdoa? Kalau tidak bisa dibantu doa supaya masuk surga, untuk apa kita berdoa? Kan panik-panik berdoa kan? Jadi adkhilhul jannah, masukkannya ke surga, berarti itu ada faedah, ada manfaat, bisa pendorongnya. Patut nak masuk, bisa masuk dia acuk kita berdoa adkhilhul jannah. Setiap mati. Amal pribadi dia orang gaib mula meninggal, laki-laki
Dan berulang-ulang hampir satu hari doa aku. Walaupun kau doa salat jenazah, tapi isinya selalu minta adkhilhul jannah, adkhilhul jannah. Ya Allah masukkan orang gaib muka surga. Tinggal merubah salah. Kalau doa salat jenazah, Allah maghfir lahu ya. Amu tukar Allah maghfir li abi. Ya Allah ampunkan dosa bapakku. Tidak bisa nuka Allah maghfir li ayahku. Allah maghfir li ibuku. Kan? Tinggal nuka salah. Butuh. Salah satu bentuk khidmat kita, bakti kita kepada orang Allah, bapa ibu kita telah meninggal, itu doa. Doa cek istighfar. Laksanakan, tunaikan janji-janjinya, amanah-amanahnya. Hubungkan satu rahimnya balik. Muliakan kawannya, limu. Yang masih tersisa bagi anak dan yang masih bisa dibuat anak 5. Dalam satu hadis 5, tambah lain. Pertama doakan. Yang kedua mintakan ampun. Yang ketiga tunaikan, laksanakan janji-janjinya, pesan-pesannya. Jadi kaluan pesannya, ke wasiatnya, ke pesannya, ke petaruhnya, ke amanahnya, sampaian. Dan sampai hubungkan silaturahimnya balik. Yang kelima, muliakan teman-teman, kenalan-kenalan dakiknya, kenalan baiknya. Muliakan, basuh-suh balik. Yo kalau gak teman-teman. 5. Itu tanya sahabat kepada Nabi. Hadis tidak salah, rawat Imam Abu Dawud tidak salah. Nah, termasuk doa. Doa anak, doa lain sangat membantu. Termasuk doa agar dilepaskan, diselamatkan, dilindungi dari azab kubur. Setiap kali kita berdoa, ya Allah a'idhu min adzabil qabri, ya Allah lindunginya daripada azab kubur. Kalau ni azab kubur ringan. Andaikan ditakdirkannya di azab kubur, setiap kita berdoa menjadi ringan. Andaikan pasti masuk nerakanya, dia doa kita taruh, bisa bebas. Itu pengaruh doa. Untuk itu jangan bakhil berdoa. Jadi kembali mau ajak, sia saja nak mati di warga kita, banyaklah orang salat. Namun tidak bisa mengarian, kalau bisa mengarian mau paso bawa sinan. Sebab 1,000 orang jalannya. Orang lelok kan 1,000. Anak-anak masih bersih-bersih ya. Bersih anak-anak yang hafal Quran, guru-guru, ustaz-ustaz, bersih. Kalau bawa ke siku sadalanya penuh jalan, habis ke tu. Nah, cuma kan tak semua kita lo setuju kan? Bawa saja itu. Tinggal manggil saya anak-anak lah. Kumpulan 5-10 minit tiba jamaah, tiba mai anak-anak lo kumpulan. Itu bawa boleh. Cuman kita mau nak ada hak paso nak ada dah. Cuma mengujikan supaya orang nak mati di antara kita, kok saudara kita, family kita atau kita nak mati disalatkan oleh sekian banyak. Mencari orang 100 siapa ya? Bahkan mengumpul sampai puluhan payah pada seseorang. Kini kau berapa? 1,000. Kau nak 1,000 lepas tu, nak 900. Kalau penuh selalu 1,000. Kemana kita cari orang? Nah, cuman balikkan yang cukup balik. Tak gantung kita nyolai. Nah, tak gantung kita. Tu kaji kita malam hari ini lain ragu. Silakan. Kita perintahkan. Si mai nanti berhenti beraja. Salatkan mai. Tu instruksi langsung yang boleh. Bawa mai ke sini, tapi kalau anak dibawa ke siko, kasiko setengah jam, setengah jam habis yang belajar. Tapi kalau bawa ke sini, kapan saya tiba? Kontak dulu. Kami kementerian mai siko untuk sembahyang. Kira-kira 10 minit, 10 jam tiba. Bulu anak-anak diperintahkan instruksi langsung. Amun instruksikan. Si hukum mati nabi suak sinalah. Jangan takut. Itu boleh. Sekian. Silakan sebentar. Menyembah mai? Boleh. Minta boleh 2 kali ya, Pak, sembahyang mai. Mai itu boleh berkali-kali sembahyang.
Rasulullah tu berkali-kali disembahyangkan. Sebab tak ada nak menjadi imam. Sianan tiba sembahyang, sianan tiba sembahyang. Berdua tiba, bertiga sembahyang, begitu. Jadi boleh berkali-kali. Bawa siku boleh. Tak masalah. Mati berkali-kali tak bisa. Boleh. Tak masalah. Dulu Rasulullah gini. Minum tadi. Beliau kehilangan seorang perempuan. Perempuanku suka mengambil masjid. Suatu kali beliau tanya, "Mana dah susu demo? Lama meninggal Rasulullah." Seakan-akan orang menganggap sepele. Rasulullah suka dengan perempuan hitam. Sebab kerajaan mengambil-ngambihan pada masjid. Masjid Nabi itu kan pasir. Jadi ada yang berterbangan segala macam kayu-kayu dibersihannya. Hingga Rasulullah agak kesal. Bang, kau nak kalian lagi tahu kepada bocah. Ya, ketika itunya meninggal malam Rasulullah. Jadi kami risih membangunkan engkau. Siasan mati, si kau tahu bocah. Jadi beliau tunjukkan kepada ambo di mana kubur. Lalu beliau pergi ke kubur perempuan itu diiringi oleh sahabat lain. Salat beliau situ. Salat beliau di kubur. Jadi siapa yang tak sempat salat, boleh salat ke kubur. Salat jenazah maksudnya. Asalkan jaraknya adalah mulai. Tapi jangan baik lo negeri atas kekuih boleh orang. Aduh, salat jenazah di kubur. Boleh salat di kubur. Bagi yang tak sempat, salatkan kubur. Bahkan sahabat yang satu lo salat di masjid, satu lo salat bersama Nabi. Itu bukti mayit itu boleh salat di berkali-kali dan orang sebenarnya boleh salat berkali-kali, tidak masalah. Sembahyang luar sudah berkali-kali sembahyang orang. Jangan terlambat sembahyang, jangan terlambat sembahyang. Lah, ada dah. Begini, misalnya udah meninggal, lalu dan sanak-sanak udah putus hubungannya, ya udah. Ambo sebagai anak, ambo turi untuk mau buang balik jam putih, itu sana balik. Kau nan sulit, sawangan sulit. Sabo aso petaruah. Awak ku acok petaruah kau nan tinggal. Ada sampai mati dia tidak rela dengan kalian belok orang salah. Petaruah aja. Manyusahan, menyisarokan justru kita memelukan balik. Tak bisa tahu buang kau tak kita mau buang balik. Turut balik. Wah korang kayak mau soal macam dulu begini, bila lapai kini buang balik. Sehingga terjadi maaf. Jangan dipasan, jangan di pertaruhan. Jangan tak rela den sampai putih tulang den. Dia tak rela den. Abang nak den. Itulah menyesobat dan dikubur. Lah, silakan itu. Boleh. Misalnya, ya Allah ampunkan orang tuamu, saya namanya sebut. Atau tidak sebut, tidak salah. Ampunkan dosa ibu ambo. Ampun dosa bapakmu ya Allah. Ampunkan dosa anak laki-laki mah. Kalau anak awak banyak, nah, ibu awak ceknya, pak awak ceknya. Kalau banyak apa tu dah gulak kan? Lah, semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita. Untuk kita dan kita pun akan dibegitukan orang. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.